Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, tolong lihat bangkunya dirapihkan, sampah yang di bawah kolong mejanya dirapihkan. Kalau sebelum rapih, nggak Bapak mulai dulu pembelajaran. Sudah rapih semua? Sudah, Pak. Sudah rapih, silakan untuk Suhardiman untuk pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum lanjut materi, Bapak absen terlebih dahulu. Suhardiman, hadir. Laura, Hadir, Pak. Tidak, hadir. Semua. Ya, alhamdulillah semuanya masuk. Sebelum materi, kita menyanyikan dulu lagu Bagimu Negeri, karena sebagai cinta kita terhadap tanah air, dan kita juga materi ini sangkut pautnya biar kita bisa menyampaikan sesuatu itu secara rukun dan damai dalam toleransi moderasi beragamanya. Bernyanyi Bagimu Negeri dimulai. Pada pelajaran minggu lalu kita menerangkan bab munakahat. Apa masih ingat apa pengertian dari munakahat? Pernikahan, Pak. Nikahan. Arti nikah itu apa? Menghalalkan. Menghalalkan, iya. Dengan adanya ijab qabul menghalalkan laki-laki terhadap seorang perempuan dengan adanya ijab qabul. Untuk materi sekarang yaitu khutbah, tablik dan dakwah. Sebelum ke materi khutbah, tablik dan dakwah, Bapak di sini akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. 1. Menganalisis khutbah, dakwah dan tablik. Peserta didik dapat membedakan khutbah, dakwah dan tablik. 3. Mempraktikkan tata cara khutbah, dakwah dan tablik. Pengertian dari khutbah. Khutbah itu secara bahasa berbicara, ceramah, nasihat atau berpidato. Kalau contoh khutbah itu bisa dilakukan di atas mimbar dengan adanya syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau contoh dari khutbah, ada yang tahu nggak di sini? Contoh khutbah itu apa aja? Khutbah sholat Jumat, Pak. Khutbah sholat Jumat. Selain dari khutbah sholat Jumat itu ada lagi nggak? Khutbah Idul Fitri. Saya, Pak. Khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Fitri. Ya, khutbah itu ada khutbah sholat Jumat, ada khutbah Idul Fitri, ada khutbah melaksanakan sholat sama gaha atau istisqo di sana. Dalil khutbahnya itu mengikuti ajaran yang Rasulullah dalam Quran. Yang kedua, pengertian tabliknya. Tablik secara bahasa menyampaikan, dan secara istilah adalah untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiganya dakwah. Dakwah adalah upaya mengajak orang lain ke jalan yang sesuai Allah dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini supaya lebih jelasnya, Bapak pengen bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama untuk kelompok 1, ketuanya Laura. Siapa? Nanti menjelaskan tentang analisis antara khutbah, tablik dan dakwah itu bagaimana. Dan yang kedua, ketua kelompoknya tidak membedakan antara khutbah, dakwah dan tablik. Dan yang ketiga, Suhardiman itu bagaimana cara mempraktikkan khutbah Jumat. Bapak kasih waktu semenit untuk berdiskusi. Nanti kalau sudah selesai diskusinya, langsung presentasi ke depan. Untuk materinya boleh searching di internet atau menggunakan buku pegangannya. Silakan Bapak kasih waktu semenit. Kalau sudah selesai, nanti langsung presentasi ke depan. Sudah selesai belum? Bisa dipresentasi. Ya. Untuk kelompok 1, Laura silakan untuk mempresentasikannya ke depan.
Ya, Apa Pak. analisis? Ya, silakan. Ya, Pak. Dari kelompok 1, pengertian khutbah adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai perintah Allah dan syarat dan rukun tertentu. Kemudian dakwah, yang kedua itu dakwah, yaitu mengajak atau menyeru untuk meyakinkan ajaran Islam untuk menjalankan syariatnya. Kemudian tablik adalah suatu perkara yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. Demikian hasil diskusi dari kelompok Ya. 1. Langsung ke kelompok 2, yaitu kelompoknya Ida. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, langsung ke kelompoknya Ida tentang perbedaan antara khutbah, dakwah, dan tabliknya. Iya, Ya. Pak. Saya perwakilan dari kelompok 2 mau menyampaikan perbedaan khutbah, dakwah, dan tablik. Secara khutbah itu biasanya dilakukan khusus oleh laki-laki, sedangkan tablik dan dakwah laki-laki dan perempuan juga bisa. Kemudian terkait dengan rukunnya. Kalau khutbah itu ada rukunnya, kalau tablik dan dakwah tidak ada rukun. Selanjutnya, dalam pelaksanaan khutbah biasanya dilaksanakan di atas mimbar, sedangkan tablik dan dakwah itu boleh tidak di atas mimbar. Itu Oke. saja, Pak. Siap, Hasil bagus dari kelompok presentasinya. 2. Ya, silakan kelompok lain, ada yang ditanyakan nggak kelompok 2? Kalau tidak ada yang ditanyakan, dilanjut kelompok terakhir, yaitu Suhardiman untuk mempraktekkan bagaimana tata cara khutbah Jumat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini dari kelompok warahmatullahi 3 presentasikan. Yang pertama yaitu khutbah, yaitu diawali dengan Assalamualaikum dulu. Yang kedua yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu membacakan salawat, dan yang selanjutnya yaitu wasiat untuk bertakwa, dan yang kelima yaitu doa. Itu mungkin Pak prakteknya untuk Oke. Ya. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi nggak untuk ke kelompok terakhir? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan kasih LKPD-nya. Sok ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Ya. Pak. Sekarang Bapak kasih LKPD-nya, lembaga kerja peserta didiknya. Nanti Bapak kasih satu pertanyaan. Apabila yang bisa menjawab pertanyaan itu, Bapak kasih voucher pulsa sebesar 25.000. Yang Ya, Pak. rewardnya siap. Nanti acungkan tangan yang bisa untuk menjawab siapa. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menjadi seorang pendakwah dan mengapa kehidupan di Indonesia sangat harmonis? Cung. Saya, Pak. Ya, silakan Ida untuk menjelaskannya. Salah satunya kita itu harus bisa berdakwah biar menyampaikan kebaikan-kebaikan atau risalah-risalah dari terdahulunya gitu untuk disampaikan kepada yang lainnya gitu Pak, melalui dakwah. Adapun macam-macam dakwahnya bisa berupa puisi, bisa melewati nyanyi, yang penting niatnya dakwah gitu Pak. Pertanyaan yang satunya lagi, kenapa kehidupan di Indonesia sangat harmonis? Beda karena dengan... saling itu Pak, karena saling menghargai sesama, setiap insannya saling menghargai gitu Pak. Oke, siap. Bagus jawabannya. Nanti insya Allah untuk vouchernya saya kasih ke Ibu. Nanti saya kasih ke Ida, silahkan. Kayak gitu. Untuk refleksi hari ini mungkin bisa dijelaskan oleh Laura. Boleh untuk menjelaskan refleksi hari ininya? Ya, Pak, tentang dakwah. Jadi dakwah itu adalah tadi menyampaikan pesan ya, pesan takwa sesuai dengan perintah Allah dan rukun tertentu. Kemudian menyeru supaya menyeru orang untuk masuk Islam. Kemudian kita juga menyiarkan agama Islam kepada umat. Itu mungkin Pak refleksi dari saya. Sangat bagus sekali refleksi hari ininya. Mungkin dari saya, dari Bapak dicukupkan sekian. Sebelum ditutup, ada dulu pertanyaan nggak tentang materi khutbah, dakwah, dan tabligh ini? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup saja.
mata pelajaran hari ini. Mungkin untuk minggu depan kita masih belajar tentang khutbah, dakwah, dan tabligh, tapi tentang rukun-rukunnya atau tata cara ketentuannya. Ada yang ditanyakan tidak untuk materi hari ini? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.